Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Para sanak family dimanapun berada dan juga teman-teman yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat walafiat dan banyak waktu luang sehingga Sehingga kita bisa menunaikan ibadah kita, kewajiban-kewajiban kita dalam keseharian untuk menunaikan ibadah-ibadah yang wajib dan juga ibadah-ibadah yang nawafil atau nafilah atau ibadah-ibadah sunnah. Teman-teman sekalian, para sanak family, pernahkah kita ini introspeksi diri dan mudah-mudahan bermanfaat? Pernahkah kita suatu saat merenung, merasa sedih, merasa menyesal kok kita ketinggalan amalan-amalan utama, misalnya kita bangun kesiangan dan sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat di awal waktu, sholat subuh, ketinggalan berjamaah sehingga tidak ke masjid, atau kita bangun kesiangan tahu-tahu sudah iqamah terkumandangkan untuk ditunaikannya sholat subuh sehingga kita tertinggal daripada sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Padahal 2 rakaat sebelum sholat subuh keutamanya sangat luar biasa. Pernahkah kita sedih karena terlewatkan dari hal tersebut? Atau kita sedih terlewatkan dari amalan-amalan yang lain yang fadilahnya sangat besar? Atau kita biasa-biasa saja? Nah, teman-teman sekalian, Rasulullah SAW bersabda sebagai contoh di dalam keutamaan amal-amal yang sunnah, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sangat sering kita dengar, yang dibawakan oleh guru-guru kita, yaitu ra'atanil qoblal fajri khairu minad dunya wa fiha, atau ra'atal fajri khairu minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum sholat fajar, 2 rakaat sholat sunnah maksudnya, sebelum sholat subuh, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, para sanak family dan juga teman-teman sekalian, betapa agung fadilahnya daripada sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tapi tentunya hanya orang-orang yang terlatih membiasakan diri dan yang menyadari dengan penuh keimanan akan merasakan ketika terlewatkan dari amalan yang sangat agung ini, tentu mereka akan sangat sedih. Namun apabila kita merasa santai, merasa biasa saja, tentunya ini kita harus introspeksi lebih dalam lagi. Yang pertama ya tentunya kita harus duduk di majelis ilmu dengan guru-guru yang sahih mengajarkan ilmu, yang memiliki akidah yang lurus dan manhaj yang lurus, sehingga kita pun terbekali. Dan juga amalan-amalan yang lain. Apabila kita sedih ketika kita terlewatkan, padahal kita dari sisi fisik mampu, kita sehat, kita diberi peluangan waktu, sehingga kita tidak mampu melaksanakan, maka tentunya kita menjadi tanda tanya besar pada diri kita, introspeksi diri. Karena al-ilmu qoblal qaul wal amal, ilmu itu sebelum berkata dan beramal, maka salah satu startnya adalah harus menuntut ilmu, mencari bekal. Dan yang kedua adalah mohon taufik kepada Allah SWT agar kita selain diberi hidayatul irsyad berupa ilmu, ya tentunya kita mohon taufik agar diberi hidayatul taufik, dimampukannya kita untuk mengamalkan ilmu. Para sahabat sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT, bahkan para ulama sering menasihatkan kepada kita yang disampaikan oleh guru-guru kita bahwa salah satu indikasi daripada diterimanya amal kita adalah dimudahkannya kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang lain, amal-amalan soleh yang lain. Nah, salah satu indikasi bahwa diterimanya amal kita adalah dimudahkannya
kita melaksanakan amal soleh yang lainnya. Satu amalan kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lain. Nah, suatu kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lain. Oleh karena itu, wajib menjadi renungan bahwa apabila kita terlewatkan dari amalan-amalan tertentu yang sunnah-sunnah namun fadilahnya besar, maka kita harus introspeksi diri. Apakah ada apa gerangan di diri kita? Jangan-jangan lantaran banyaknya dosa-dosa kita menghalangi kita untuk mengerjakan suatu kebaikan-kebaikan atau mengerjakan amalan-amalan yang disunahkan yang fadilahnya sangat besar. Kalau untuk amalan wajib, ya tentu kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, sudah barang tentu kita tunaikan di dalam keseharian kita. Oleh karena itu, wajiblah kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, yang merupakan amalan-amalan tambahan di antara amalan-amalan fardu ain, yaitu amalan-amalan yang sifatnya wajib bagi kita untuk kita amalkan. Teman-teman sekalian, bahwa keikhlasan di dalam beramal adalah suatu hal yang harus kita latih terus, dan semangat ittiba meneladani Rasulullah SAW di dalam mengerjakan amal soleh, itulah dua syarat amal yang dikategorikan sebagai amal yang baik, yang mana amal soleh tidak dikatakan amal soleh kecuali dengan dua syarat tersebut. Kemudian disempurnakannya dengan dua hal lagi, yaitu bersegera dalam melaksanakannya dan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik kepada kita. Yang pertama, kita mengharap hidayah dari Allah SWT berupa hidayatul bayan, berupa ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman salafus saleh. Kemudian yang kedua adalah hidayatul taufik, yaitu diberikannya oleh Allah SWT kepada seorang hamba untuk dapat mengamalkan ilmu tersebut. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.